Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam Minggu Paskah ketiga. Dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama muliakan nama Tuhan dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 188, baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menghayati ajaran tentang kasih. Silakan dibuka dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28, demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih harus kita nyatakan dalam hidup kita. Sebab kita telah menerima cinta kasih Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13, demikian. "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Kita bersama-sama merespon ajaran tentang kasih ini dengan pujian.
Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 34 baitnya yang pertama dan yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, di hari Minggu ketiga Paskah ini, Tuhan telah berikan kesempatan bagi setiap kami, keluarga-keluarga Kristen GKJ Cakraningratan, untuk bersekutu beribadah di hari Minggu di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas segala curahan berkat-Mu, baik itu berkat rohani maupun jasmani, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terlebih damai sejahtera-Mu boleh kami rasakan di tengah kehidupan kami sebagai keluarga Kristen. Bapa di sorga, dalam doa kami juga mengingat seluruh warga jemaat GKJ Cakraningratan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan menyertai dan memberkati mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Warga jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan, ada berbagai macam persoalan, masalah hidup yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan terus Tuhan nyatakan penyertaan Tuhan, sehingga dalam segala perkara warga jemaat dikuatkan untuk senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami hendak menyerahkan seluruh warga jemaat hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang mencukupkan kehidupan setiap keluarga, Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka. Dan biarlah anak-anak mereka menjadi pohon zaitun di tengah keluarga mereka, dengan menunjukkan, menyatakan baktinya terhadap orang tua mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GKJ Cakraningratan ini, baik di induk maupun pepantan. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Mampukan bagi setiap kami anak-anak Tuhan untuk dapat berkarya di tengah pandemi corona ini, sehingga gereja Tuhan
tetap berpelayanan di masa-masa yang sulit ini. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, melalui setiap orang yang Tuhan panggil untuk peduli, berempati, dan berbagi kasih, sehingga gereja Tuhan dapat membantu saudara-saudara kami yang sangat terdampak akibat dari pandemi COVID-19 ini. Berkati setiap orang yang telah mengulurkan tangan, membantu setiap warga jemaat yang membutuhkan pertolongan. Bapa di sorga, kami memohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami, sehingga melalui kuasa-Mu Tuhan mampukan pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain untuk berjuang memerangi ganasnya COVID-19 ini. Sehingga pandemi corona ini segera sirna dari muka bumi oleh karena Tuhan yang berkarya. Bapa di sorga, kami hendak menyerahkan pemerintahan bangsa ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan bangsa Indonesia ini. Sebab kami meyakini bahwa bangsa ini Engkau yang memberi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini. Sempurnanya hanya kami pinta dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun persembahan pada ibadah saat ini kita dasari dengan firman Tuhan dari Kitab Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Malah bersama-sama kita akan mengucap syukur melalui persembahan, dan kita barengi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 428 bait 1 dan 2.
Mari kita persembahkan melalui doa di hadirat Tuhan. Tuhan Allah, tempat kami berlindung dalam situasi apapun. Kami datang mengucap syukur karena Allah senantiasa menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagai tanda ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini agar pemanfaatnya hanya sesuai dengan kehendak Tuhan melalui pelayanan di gerejamu ini. Selanjutnya kami bersama-sama akan mendengar dan menggumuli kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami, agar kami boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu dan menjadikan kekuatan serta suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menghayati kebenaran sabda Tuhan. Dan bacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ketiga Paskah ini diterangi dengan tema dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan dalam kehidupan iman percaya kita begitu sangat penting dan mendasar.
Mengapa demikian? Karena dengan peristiwa Yesus yang bangkit itu membuktikan bahwa Yesus telah menang dari kuasa maut. Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Yesus telah mengalahkan kematian. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, apakah karya keselamatan Tuhan itu berhenti? Tentu jawabannya tidak. Sebab karya penyelamatan Tuhan itu akan terus berlangsung dalam kehidupan umat manusia sepanjang manusia itu ada di bumi ini. Kita bisa melihat karya penyelamatan Allah itu dalam konteks perjanjian lama. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, Allah tidak membiarkan dosa itu menguasai manusia. Allah tidak membiarkan bahwa manusia diperhamba oleh dosa, sehingga perbuatan-perbuatannya semakin jahat di mata Allah, sehingga kehidupan manusia semakin jauh meninggalkan Allah. Tuhan tidak mau itu terjadi pada manusia. Oleh sebab itu Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, untuk menuntun manusia, sehingga manusia itu dapat berjalan di jalan Allah. Mereka dapat mencipta kehidupan seturut dengan kehendak Allah. Maka di sanalah kemudian Tuhan memilih dan mengutus para utusannya. Katakan, Tuhan memilih nabi-nabinya. Tuhan mengutus nabi-nabinya. Tuhan juga memilih imam, raja, hakim untuk menyatakan kebenaran Allah. Itu yang kita dapat lihat dalam konteks perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghayati bahwa karya Allah itu terjadi mulai dari penciptaan sampai pada akhirnya, bahwa kehidupan umat Israel itu tidak bisa menjadi contoh perkebunan Allah yang baik, tidak bisa menjadi contoh pertenakan domba Allah yang baik. Kehidupan umat Israel semakin jauh dari Allah dan mereka dikuasai oleh dosa. Maka Allah menyatakan dirinya. Allah mau hadir dalam sejarah umat manusia. Disinilah kehebatan Allah. Allah yang ada di tempat maha tinggi itu telah merendahkan dirinya serendah mungkin menjadi sama dengan manusia, agar supaya keberadaan Allah dapat dipahami oleh manusia. Bahkan Allah yang berkenan menderita, Allah yang berkenan berkorban untuk keselamatan manusia. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengapa Allah mau berkorban untuk kita? Allah mau berkorban untuk kita karena kita dicintai oleh Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah. Tidak ada manusia di bumi itu yang tidak dicipta oleh Allah. Maka seluruh pribadi manusia yang ada di bumi ini
memiliki gambar Allah. Karena begitu besar cinta Allah kepada umat manusia, maka Allah mau mengorbankan dirinya. Itulah yang kita pahami dengan karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ketika Yesus menderita, Yesus disalibkan, kemudian 3 hari setelah Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Maka kebangkitan itulah yang kemudian membawa semangat baru bagi kehidupan setiap orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Coba kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus sebelum derita dan salib itu terjadi, Tuhan Yesus masuk di Yerusalem. Apa yang terjadi di sana? Seluruh rakyat mengeluh-elukan Tuhan Yesus Kristus. Ada pengharapan yang begitu besar bahwa Yesus menjadi raja. Tetapi faktanya mereka juga melihat bahwa harapan Yesus menjadi raja itu sirna ketika ada penderitaan dan kematian Yesus. Tentu Bapak Ibu Saudara bisa memahami kondisi para murid pada saat itu. Mereka ada dalam kesedihan, mereka ada dalam kegelisahan, mereka meratapi nasibnya. Bahkan mereka ada dalam cengkeraman ketakutan. Kalau gurunya saja mengalami penderitaan dan kemanusiaannya ditelanjangi sedemikian rupa, maka penderitaan itu pula bisa terjadi pada para muridnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, namun dengan peristiwa kebangkitan Yesus, apa yang selama ini menjadi kesesakan mereka selama 3 hari tentu akan membangkitkan semangat mereka, membangkitkan kegairahan mereka. Bahkan Yesus yang bangkit itu berulang kali menjumpai mereka, dan mereka telah mendengar kata-kata Yesus yang bangkit itu. Bahkan mereka bersentuhan langsung dengan Yesus yang bangkit itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, disitulah dahsyatnya makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus telah membawa kehancuran pengharapan dari para murid. Para murid terbelenggu oleh kesedihan yang begitu sangat besar. Mereka ada dalam kegelisahan, mereka ada dalam ratapan, dan mereka tentu tidak memiliki pengharapan. Apa yang telah diharapkan oleh para murid bahwa Yesus menjadi raja dikalahkan dengan fakta bahwa Yesus telah disalibkan, Yesus telah dikuburkan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah kemudian kekuatan dari kebangkitan Yesus itu.
Yesus yang bangkit itu telah membawa pemulihan. Yesus yang bangkit itu telah membawa semangat baru bagi para murid. Terlebih berulang kali Yesus itu menampakkan diri kepada mereka. Mereka berkomunikasi dengan Yesus, bahkan mereka bersentuhan langsung dengan Yesus. Disitulah kemudian para murid ada dalam sebuah semangat kebangkitan Yesus. Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan bagi para murid. Mereka tidak ada dalam kegelisahan lagi. Mereka tidak sedih lagi. Mereka tidak meratapi nasib mereka lagi. Begitu dahsyatnya kebangkitan Yesus itu terjadi pada diri para murid Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks itulah kemudian kita belajar dari surat Petrus yang pertama dalam bacaan kita, bahwa kebangkitan Yesus itu membawa kelahiran kembali. Kelahiran kembali di sini dimaknai bahwa mereka yang ada dalam keterpurukan, mereka yang mengalami keputusasaan, mereka bangkit. Dan kebangkitan itu sendiri terjadi oleh karena faktor eksternal di luar kemampuan mereka, yaitu Yesus yang bangkit itu hadir menemui mereka. Yesus yang bangkit itu berkomunikasi, berbicara, mengajar kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kembali dalam bacaan kita ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan demikian, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ketika kita menghayati akan firman ini, bahwa kehidupan kita tidak lepas dari firman Allah yang hidup dan yang kekal, maka itu menunjuk kepada Yesus yang bangkit itu. Yesus yang bangkit itu adalah firman Allah yang hidup dan yang kekal, yang akan terus membawa setiap orang yang percaya menuju jalan kebenaran Allah. Dan disitulah kita akan melihat relevansinya dengan tema kita, dibangkitkan untuk berkarya. Nah, kalau spirit dari kebangkitan Yesus itu membawa pada semangat baru untuk melakukan sesuatu, untuk bersaksi tentang Yesus, untuk berkarya bagi kemuliaan Yesus, maka disitulah setiap orang percaya terpanggil untuk bersaksi dan berkarya bagi kemuliaan Yesus. Kita harus menyatakan cinta kasih Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyatakan kebenaran. Kita harus menyatakan keadilan. Kita harus mendatangkan damai sejahtera. Nah, spirit dari kebangkitan Yesus itulah kemudian yang diangkat dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama,
ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara bisa cek di sana. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jikalau iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Allah, maka dimampukan bagi kita setiap orang percaya untuk berkarya bagi kemuliaan namanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, melalui bacaan kita diingatkan, ayo kita bangkit, ayo kita berkarya. Dan semuanya itu tertuju bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh ada dalam keterpurukan. Kita tidak boleh ada dalam kesedihan, meratapi nasib, terlebih dalam situasi yang sulit saat ini. Ayo kita bangkit, ayo kita berkarya. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan semuanya itu di dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya, jikalau itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya pada saat ini kita yang membatasi dalam relasi kita dengan yang lain, supaya jangan terjadi persentuhan secara fisik. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah kita. Dan itu menjadi kesaksian bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan perjuangan. Segala sesuatu harus dimulai dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam saat teduh kita menghayati kebenaran Tuhan itu dan meresponnya. Ada sebuah persembahan puisi dari saudari terkasih Philadelphia. Dipersilakan. Tuhan, Engkau sepikan tempat-tempat kesibukan kami. Engkau sunyikan tempat kami membanggakan jumlah kelompok kami. Bahkan Engkau senyapkan rumah-rumahmu yang seringkali kami ramaikan hanya untuk memuja diri kami. Mengingatmu pun demi kepentingan diri sendiri. Tuhan,
ini karena cinta dan rindumu kepada kami. Bimbinglah kami untuk segera datang. Tuhan, memenuhi panggilan. Terimalah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang boleh kami hayati bersama. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Mampukan kami untuk bangkit di suatu kondisi yang sulit dan memprihatinkan ini Bapa. Mampukan kami untuk berkarya. Dan biarlah melalui renungan ini, Yesus yang bangkit itu memberikan kekuatan dan semangat baru kepada para murid-Nya. Demikian juga spiritualitas kebangkitan itu menjadi semangat baru dan kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk bangkit dan berkarya di tengah situasi yang tidak mudah ini. Terima kasih atas firman-Mu. Dan kami bersama-sama hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami, setiap anak-anak Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita dengan pujian. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 416 bait 1 dan yang ketiga. meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan terang wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai.